Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore bagi pemirsa manapun berada. Saya akan memberikan pengalaman yang biasanya saya uh, suka menanggap pengamen dan menikmatinya, tapi saya mau berbagi pengalaman atau berbagi kemampuan saya yang terpendam untuk menenangkan anak-anak balita di bawah 5 tahun yang suka menggambar, atau anak kecil yang dimana kita di rumah punya anak. Biasanya anak akan senang kalau di rumah tidak ada mainan, anak mengamuk, minta uang, minta jajan dan lain-lain. Hanya ada satu cara untuk hobi menyalurkan di saat pandemik ini, mungkin kebanyakan aktivitas di rumah. Jadi mungkin saya dulu bagi ilmu lah, yang apa yang saya sudah dapatkan, pengalaman saya waktu kecil. Saya akan terapkan lagi kepada bapak-bapak atau ibu-ibu yang punya anak. Dulu saya sering menangis, tapi karena saya punya paman almarhum, dia suka menurunkan ilmu-ilmu menggambar. Jadi cara cepat untuk menggambar, teknik cara cepat untuk menggambar, terutama mungkin yang dimengerti untuk anak-anak. Nanti saya kasih pengalaman saya cara menggambar yang tercepat dan dimengerti untuk anak-anak. Itu oke, tutorial ini semoga bermanfaat bagi keluarga yang sedang menjalani, atau semua yang ada di rumah, yang dengan aktivitasnya di rumah, yang dengan adanya pandemi ini jadi banyak aktivitas supaya anak betah di rumah. Jalan satu-satunya hobi anak itu rata-rata 80% menggambar. Cuma satu, ketika anak sudah terlihat hobinya coret-coret di dinding sejenis pulpen atau spidol, itu kita harus segera mengarahkan, berarti anak ini sedang senang menggambar atau menulis. Kita arahkan, jangan menulis di tembok karena akan kotor. Biasanya anak kalau sedang belajar, ciri-ciri dia punya hobi menggambar atau menulis, dia akan coret-coret, entah bentuknya seperti apa, dia dari sini akan mengotori semua ruangan. Itu satu. Ketika kita mengasih pembelajaran kepada anak supaya menggambar, jangan sekali-kali memberi kertas buku tulis. Kalau ada buku yang polos seperti ini, seperti ini jangan. Kalau ini nanti kalau ada buku tulis seperti ini, nanti ditakutkan dan dikhawatirkan nanti dia menginjak sekolah SD atau TK, dia akan menulis di kertas tulis. Waktu mata pelajaran sedang kosong di sekolah, buku tulis nanti akan banyak coret-coret. Jadi diusahakan untuk anak memorinya, kita cari kertas yang kosong. Jadi dia akan memori, dia akan tahu bahwa kertas putih polos hanya untuk menggambar. Dan diarahkan ketika anak sudah terlihat mengotori umur 2 tahun, biasanya dia sudah senang memegang pulpen apa yang akan mengotori tembok-tembok. Segera orang tua mengambil kertas dan diarahkan kepada coretan tersebut. Itu tip dari saya. Ya mungkin maaf sebelumnya, mungkin di channel-channel lain saya biasa menyukai pengamen jalanan dan menikmati, tapi saya mau membagi sedikit ilmu cara menggambar untuk balita, terutama di usia 5 tahun, kurang lebih 5 tahun yang belum sekolah. Dia akan memorinya lebih tercerna.
Oke, saya tidak akan panjang lebar. Ketika anak sudah tahu megang pulpen atau megang pensil atau megang spidol, diusahakan orang tua memberi pelajaran dengan spidol biar jelas, tapi kepada anak dikasih pensil dan penghapus. Sediakan pensil dan penghapus dan kertas kosong. Ketika tidak ada kertas gambar di rumah, anak harus lebih cari inisiatif. Contoh seperti kalender, bisa dibalik belakangnya polos putih. Bahkan bagus kalau kalender itu banyak dibuka bagian belakangnya dan lebar dia ukuran kertas. Oke, untuk sementara tutorial ini saya mau berbagi ilmu cara belajar. Ya mungkin kalau untuk rekan kita yang biasa spiritual, dia seperti ini, dia menggambar hal-hal yang aneh tapi bagus. Tapi dia dengan imajinasinya atau dengan ilmunya dia, tapi ilmu saya hanya untuk anak-anak. Oke, sekian perkenalan. 1. Kunci untuk bisa menggambar, pertama si anak harus belajar memegang pensil atau spidol atau sejenisnya. Arahkan tangan dia, dipegang seperti ini, diarahkan. Oke. Kunci menggambar yang paling mudah, anak atau ibu atau orang tua atau kakak untuk mengajari adik-adiknya atau anaknya supaya tidak menangis. Biasanya kalau anak menangis, dikasih pulpen atau kasih ini kertas, dia akan tenang. Tapi gambaran itu harus sesuai dengan keinginannya. Oke, 1 cara menggambar. Diusahakan harus bisa garis lurus dari atas ke bawah atau dari samping kiri ke kanan. Bisa dilihat. Oke, bisa dilihat. 3, harus bisa bikin segitiga. 4, 1, 2, 3, 4, harus bisa membuat lingkaran. 5 agak susah, harus bisa bikin jajaran genjang seperti ini, belah ketupat. Ya. 6, setengah lingkaran. Ketika anak sudah bisa membuat garis lurus dari atas ke bawah, dari samping ke kanan atau dari kanan ke samping, segitiga, lingkaran, jajaran genjang, dan setengah lingkaran. Adapun setengah lingkaran itu bisa dibikin dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah atau dari samping. Diusahakan jangan putus, terus dan terus. Semua gambar tidak lepas dari gambar ini. Oke, para ibu-ibu atau orang tua yang di rumah untuk mengajarkan seorang anak, pertama si anak harus bisa berusaha bikin agak garis lurus, berdiri berulang-ulang dalam jalurnya, ya. Diusahakan jangan pakai penggaris ya atau mistar, karena kalau pembelajaran menggambar itu lebih bagus alami, ya. Terus dipegang, terus naik turun. Ketika si anak masih belajar, garisnya masih likak-likuk seperti ini,
diusahakan diluruskan terus sampai lurus selurus-lurusnya begitu. Begitupun yang dari arah samping ya, terus harus belajar lurus terus dan lurus. Begitu pula segitiga terus segitiga ya, harus belajar segitiga ya. Terus mau besar mau kecil jenisnya, yang penting dia bisa jenis seperti segitiga. Begitupun lingkaran, sekali jadi kalau bisa saudara ya, mau besar mau kecil, besar atau kecil. Biasanya kalau anak belajar pertama dia lebih suka membuat lingkaran, kadang berulang-ulang dia si anak tuh ya, seperti obat nyamuk. Kadang dia bikin selingkar mungkin diusahakan ya. Pembelajaran seperti begini langsung sekali jadi ya kalau bisa. Jadi dia mengacu pada motoriknya dia, daya ingatnya dia. Begitu pula ini jajaran genjang ya, belah ketupat ya, setengah lingkaran. Oke, ini bisa disebut garis lurus, garis atas, segitiga, lingkaran, jajaran genjang atau belah ketupat ya, lingkaran dan lengkung. Setengah lingkaran bisa disebut lengkung, bisa juga begini. Ini kunci dari untuk paling dasar untuk bisa menggambar. Ini 1, ini 2, 3 lingkaran, 4, 5. Satu bisa juga 2, ini 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sebetulnya 6, tapi ini berhubung ini dia sama aja garis lurus dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas atau dari samping, ini termasuk di 1. Jadi ini rumus. Ketika si anak sudah bisa bikin ini, siapapun akan bisa cara menggambar cepat. Rumus. Bagi orang tua yang belum bisa menggambar pun, untuk mengarahkan anaknya lebih mudah. Contoh, kalau kita mengarahkan pada anak, tanya dulu, anak itu lebih suka apa? Biasanya kalau anak-anak itu nggak jauh dari bikin balon atau dengan lagu-lagu. Dia lebih paham dengan lagu-lagu dan gambar. Imajinasi dia lebih fokus. Contoh, kita kasih gambar. Contoh 1 yang lebih mudah. Anak lebih paham dengan balon. Biasanya ukuran balita, ukuran dari 2 tahun sampai 5 tahun atau dari 0, dia paham dengan lingkaran atau bola. Dia lebih suka dengan bola. Oke, kita gambar bola. Ketika anak sudah bisa menggambar lingkaran, dia imajinasinya sudah dia tahu dengan apa yang namanya gambar bola. Kita tinggal mengarahkan dia dengan suatu 2 lekukan atau 2,5 lingkaran. Lingkaran pertama, lingkaran kedua, setengah lingkaran. Ini sudah bola. Bola kasti. Bola apa aja, apa kelereng bisa. Kalau kita bikin kelereng, ini tinggal ditambah. Iya. Tambah lagi. Ini sudah menjadi bola kelereng. Tinggal memberi warna salah satunya apa, kuning atau merah putih. Itu sudah menjadi kelereng. Tapi kalau kita bikin lingkaran cuma begini aja, ini sudah bisa menjadi bola. Setengah lingkaran. Jadi rumus menggambar itu tidak lebih dari ini.
Ketika si anak sudah bisa bikin ini, pasti pandai menggambar. Atau orang tua ingin bisa belajar menggambar itu dengan rumus ini dulu, harus bisa menggambar rumus ini dengan tidak berulang-ulang, sekali jadi. Contoh seperti lingkaran, ya, sekali jadi, itu akan menghasilkan yang lebih natural. Oke. Anak lebih suka dengan balon, dia lebih paham dengan balon, karena biasanya anak kecil itu pertama kalau lagu pasti lagu balonku. Contoh, kita berbikin gambar balon. 1, 2, 3, 4, 5. Supaya ini gambar natural, tidak perlu rata. Terlepas mau lingkarannya 5 berbentuknya berbeda, tidak sejajar, tidak masalah. Contoh seperti ini, ya. Di sebelah sini bisa. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Ini sudah menandakan imajinasi si anak sudah paham. Dengan ada 5 balon, apalagi sambil diketerangan. Kita tarik garis lurus dari atas. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Supaya terlihat seperti balon, kita bikin segitiga di ujung di bawah. Ya, ini segitiga. Oke. Ya, ini dasar-dasar menggambar balon, anak paham. Apalagi kalau dikasih warna merah, kuning, hijau, dan sebagainya, dengan sesuai dengan balonku ada 5. Oke, anak lebih paham. Seandainya dia tidak rata, kita arahkan untuk 1 titik, seperti segitiga ya, 1 titik juga ini segitiga, cuma kita tarik begini aja, ya, natural aja, nggak usah pakai mistar. Jadi cara menggambar seperti natural, dia alami, ya, ya seperti ini. Ini dasar-dasar untuk mengeluarkan contoh kecilnya. Mungkin untuk berikutnya nanti pembelajaran di channel lain, kami akan memberi contoh-contoh gambar untuk anak-anak yang lebih paham dan lebih mudah. Oke, saya kasih contoh lagi. Biasanya anak lebih suka dengan gambar kucing atau seekor kucing. Anak itu lebih suka melihat binatang. Kalau di antara binatang ini benda ya, benda. Kalau dikasih warna ini udah yes, oke. Kalau kita kasih yang hidup seperti piaraannya, atau dia suka kucing, anak, maka harus tahu dasarnya si anak ini suka apa. Kita gambar, dia akan tenang dan diam. Contoh, kita kasih gambar kucing. Kucing lebih mudah. Pertama kita bikin lingkaran, kedua segitiga, di atas segitiga juga, dikasih lingkaran juga hidung, setengah lingkaran. Mata boleh 1 lurus, atau contoh 1 lingkaran, 1 garis lurus seperti ini. Ya. Ekor lebih mudah, kita ambil dari setengah lingkaran dan garis ini. Kita kasih lengkuk dulu, tarik ke bawah. Oke. Ketika untuk menandakan itu seekor kucing, kita kasih kumis di sampingnya, garis menyamping, ya, seperti ini. Nah, menandakan kalau dia ada kaki, kita kasih dari atas ke bawah.
kasih lingkaran di ujung, kasih lingkaran di ujung, di depan 1, 2 di depan. Oke, ini dasar-dasar untuk menggambar anak. Imajinasi anak itu lebih detail di seusianya dia dibanding dengan usia orang dewasa. Kalau orang dewasa itu perlu nanti perapihan, tapi cukup untuk seorang anak itu lebih memahami. Seperti ini. Ini gambar 1 ya. Gambar 1. Saya kasih tiga gambar aja yang lebih mudah. Ya. Ini gambar 2, kucing, seekor kucing. Ya, oke. Ketika kalau memberi mata lingkaran, dia matanya itu melihat, tapi kalau dia digaris berarti dia sedang tidur. Terlepas dia mau dibikin tidur berarti 2 garis. Oke. Ini 1 gambar balon, 2 gambar kucing, 3 mungkin anak itu lebih suka melihat ikan. Kita kasih gambar ikan yang lebih mudah sekali. Contoh. Oke, kita bikin garis segitiga dulu. Ya. Kasih garis segitiga lagi. Kita kasih garis lengkung dan kasih lingkaran. Kasih garis ke bawah setengah lingkaran 2. Oke. Anak asosiasinya ini sudah melihat seekor ikan. Tinggal bagaimana kita memberi variasi-variasinya dengan warna-warna yang berbeda itu ya, tinggal ibu. Biasanya kalau anak-anak itu seusia umur 2 tahun 3 tahun dia belum mengenal warna, tapi pelajari juga ibu mengarahkan untuk memberi warna supaya cantik. Kasih gelembung, dia akan terlihat hidup. Gelembung pertama 1 agak kecil, kedua membesar, ketiga lebih besar. Oke, ini gambar 3. Oke, untuk sementara sekian dulu membagi ilmu tutorial menggambar lebih mudah untuk bagi ibu yang di rumah atau bapak-bapak atau kakak-kakak untuk memberi pelajaran menggambar pada adik atau anak kita, bayi kita yang sedang mau menginjak usia di atas balita, dia suka menggambar, arahkan seperti ini. Dia akan lebih suka dan akan lebih imajinasinya atau karyanya dia akan lebih berkembang, motoriknya dia akan berkembang. Demikian Nurjaya yang punya channel, yang biasa di channel-channel lain Nurjaya hanya menanggap, ya kalau mengisi kekosongan hanya menanggap seorang pengamen yang lewat. Ini Nurjaya membagi ilmunya sedikit. Oke, tidak lepas dari ini Nurjaya memberi tutorial bagi yang punya anak yang suka merengek di rumah di dalam pandemik ini, yang selalu di rumah. Jadi beri kegiatan si anak supaya anteng dan tidak banyak jajan, tidak ingin keluar. Saya yakin anak-anak 80% itu menyukai dengan cara menggambar. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like and subscribe-nya supaya mengikuti perkembangan selanjutnya, dan komentar-komentarnya kami tunggu ya, dengan harapan kami bisa membagi ilmu kepada kalian semua. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar di rumah.